Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk di bab 13, merupakan bab terakhir di semester 2 dan di kelas 7 selama kita belajar 1 tahun ini, meskipun dengan cara model daring. Namun selama ini kita belajar alhamdulillah masih semangat sekali, terlebih di bulan Ramadan sangat semangat sekali. Semoga dengan kita belajar yang semacam ini kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa pula memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada bab ini, bab 13 dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Di dalam bab ini nanti ada kaitan dengan kegiatan di bulan Syawal, yaitu momen Idul Fitri. Kaitannya kita sebagai seorang muslim, terlebih kita masih berusia belia, layaklah kita seringkali memohon maaf kepada seseorang yang lebih tua, lebih senior. Barangkali di antara kita sesama teman juga ada salah, maka di dalam bab ini layaklah kita bersikap memohon maaf dan juga saling memaafkan. Di dalam hal ini harapan kita nanti Idul Fitri mencapai Lebaran yang beneran, kembali kepada kefitrahan, bersih dari berbagai macam dosa. Karena di bulan Ramadan telah kita hapus dosa-dosa itu dengan puasa, kemudian di bulan Syawal kita saling memaafkan terhadap sesama muslim. Harapannya demikian. Namun sebelum kita membahas tentang kajian tafsir juga hadis di dalam bab 13 itu, kita membahas tentang kajian tajwidnya. Nah, berkaitan dengan pembahasan tajwid, kami terharu kepada siswa sekalian lintas kelas dari kelas 7A sampai kelas 7I yang seringkali ada tugas untuk membaca Al-Quran, kan begitu. Seringkali kami memberikan tugas kepada siswa harian itu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah rekaman yang kami terima sangat baik sekali. Ada beberapa siswa yang mengirim kepada kami simak, kami perhatikan hingga sampai meneteskan air mata karena bacaannya enak sekali didengar, belum lagi dengan tajwidnya yang sangat tertib, sehingga bacaannya sangat-sangat enak sekali, baik di waktu siang hari maupun di malam hari. Kadang-kadang ada yang mengirim demikian. Subhanallah, betapa siswa sekalian perhatian dengan kegiatan di bulan Ramadan dengan darusan Al-Quran, kan begitu. Belum lagi tugas yang kami berikan membuat jurnal, di situ ada darusan Al-Quran, kan begitu. Sampai manakah jurnal itu? Silahkan dilanjutkan oleh siswa sekalian. Jangan sampai selama bulan Ramadan nanti telah meninggalkan kita tidak mempunyai bekal apapun dengan kegiatan darusan Al-Quran. Sangat-sangat rugi sekali. Makanya kami tanamkan semacam itu untuk pengandalian kepada kita literasi Al-Quran sebagai kegiatan siswa di dalam darusan Al-Quran. Begitu ya. Mari dilanjutkan kegiatan bulan Ramadan berupa darusan, kemudian sholat taraweh, puasa dan lain sebagainya di dalam jurnal itu. Nanti setelah bulan Syawal bisa dikumpulkan di sekolah dan akan kami tanda tangani sebagai bentuk kegiatan siswa aktif berkegiatan di bulan Ramadan. Gitu ya. Mari kita buka buku paket halaman 189 mengenai kajian tajwidnya dulu, terkait kajian tafsir hadis bab 13 ini insya Allah pertemuan berikutnya. Ini kita kajian tajwid dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat 146. Mohon dibuka halaman 189 itu. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب muhsinin. Kajian pada 3 ayat ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hanya saja ini masih di bulan Ramadan yang seringkali siswa sekalian ada kegiatan membaca Al-Quran. Kita sambil belajar Al-Quran memperbaiki bacaan kita. Barangkali ketika kita membaca ayat Al-Quran itu terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekeliruan. Ini pembahasan yang paling dasar. Semoga siswa dapat mengikuti dengan baik sehingga dapat memperbaiki bacaan Quran dengan baik pula. Gitu nggih. Di dalam kita membaca Al-Quran ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan oleh siswa sekalian. Yang pertama, hukum non sukun ataupun tanwin, ya. Halaman 189 mohon untuk diperhatikan, dibuka. Hukum non sukun ataupun tanwin. Ini ada 5 hukum mestinya. Ada 5 hukum. Meskipun di sini ada 4, nanti kami tambah sedikit karena itu berkaitan dengan cara kita membaca Al-Quran. Mohon untuk diperhatikan. Yang pertama adalah hukumnya izhar. Yang kedua hukumnya adalah ikhfa. Ketiga adalah idgham. Keempat iqlab. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Kami mengatakan 5 itu karena idgham terbagi 2. Yang pertama idgham bigunah, idgham bila gunah. Begitu ya. Sekarang yang dinamakan izhar adalah ketika mim sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Yang pertama adalah hamzah, kemudian ha, kha, ain, ghain, kemudian ha. Ada 6 huruf ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka dibaca izhar ataupun dibaca jelas. Coba kita melihat pada contoh di halaman 190. Bacaan izhar, nun sukun bertemu dengan hamzah. Min aqdor, nun sukun kemudian bertemu dengan hamzah, maka bacaannya adalah izhar jelas. Min aqdor, bukan min aqdor, bukan, tapi min aqdor. Nah, gitu kan ya. Bisa diketahui dengan jelas min aqdor. Itu kalau huruf hamzah. Kemudian yang kedua, tanwin, entah fathah ten ataupun dhammah ten ataupun kasroh ten, bila bertemu dengan huruf 6 tersebut, maka juga sama dibaca izhar.
di dalam contoh yang kedua fathah ten bertemu dengan ha. Rogodan haitsu syi'tuma mestinya. Tapi ini hanya sebuah contoh yang perlu digarisbawahi di dalam bacaan tajwid. Fathah tain bertemu dengan ha. Rogodan haitsu. Nah, begitu. Bukan rogodan haitsu, bukan rogodan haitsu. Nah, begitu. Kemudian yang domah tain bertemu dengan ain. Sawa'un 'alaihim. Nah, itu di surat Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim. Domah ten bertemu dengan huruf ain. Maka ini dibaca idhar, dibaca jelas. Tidak bisa dibaca secara dengung. Salah itu. Sawa'un 'alaihim. Jelas salah. Yang benar. Sawa'un 'alaihim. Nah, begitu. Itu dibaca idhar, hukum yang pertama. Yang kedua adalah dibaca ikhfa. Ikhfa itu adalah apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, lot, po, zo, fa, qof, kaf. Ada 15 huruf itu. Ya, mohon untuk diperhatikan karena ini seringkali rekaman yang kami terima banyak correction semacam itu, ini bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga. Gitu ya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf 15 tersebut, maka dibaca ikhfa. Ikhfa itu adalah bacaannya samar. Jadi non sukun ataupun tanwin begitu ketika bertemu dengan huruf 15 itu, maka langsung saja bacaannya menuju pada huruf yang akan tampak itu, tetapi tersengau, tidak jelas, samar. Contoh, dibuka kembali halaman 190. Antaufuzu, itu ada dua hukum. Yang pertama adalah nun sukun bertemu dengan ta. Kemudian non sukun bertemu dengan fa. Nah, itu berarti malah mengandung dua hukum. Dalam satu kata ada dua hukum ikhfa. Yang pertama antanfudu. Samar kan, bukan antanfudu, tapi antanfudu. Kemudian non sukun bertemu dengan fa. Antanfuzu, non bertemu dengan fa, maka ikhfa, bacaannya ikhfa, samar. Contoh yang pertama. Yang kedua, non sukun bertemu dengan za. Wa ma unzila, non bertemu dengan za, bukan wa ma unzila. Kalau unzila itu berarti idhar jelas, tetapi ini dikehendaki ikhfa, maka bacaannya adalah samar. Wa ma unzila, nun tetap, tetapi langsung saja lidah ini nyambung ke harokat za, harokat berikutnya. Wa ma unzila. Nah, begitu. Kemudian yang berupa harokat tanwin di dalam ini, contoh yang keempat, syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Kasroh ten bertemu huruf qaf. Ini dibaca ikhfa. Kulli syai'in qadir. Jadi setelah fat kasroh ten itu, bibir ini langsung nyandak ke harokat, ke huruf berikutnya. Di dalam hal ini adalah huruf qaf, maka langsung saja nyandak ke huruf qaf. Kulli syai'in qadir. Begitu. Ya. Kemudian yang bawah, in kuntum shadiqin, nun bertemu dengan ta, sama yang atas tadi, antafudu, tidak usah ya. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum idgham. Idgham ini mestinya ada dua, hanya saja di sini dulu satu, tapi nggak masalah, akan kami ungkap nanti untuk menjadi keterangan tambahan. Yang pertama idgham.
idgham bigunah. Idgham bigunah misalnya ya, mohon untuk bisa ditambahi keterangan idgham bigunah. Apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, ya nun mim wawu. Ya nun mim wawu itu dinamakan idgham bigunah. Kemudian kalau nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan satu huruf lam, bertemu dengan dua huruf lam dengan ro, itu berarti dibaca idgham bila gunnah ya. Idgham ada dua, yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf 4, ya nun mim wawu. Nah begitu. Kemudian kalau idgham bila gunnah, apabila ada nun sukun bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan dua huruf lam dan ro, maka itu dinamakan idgham bila gunnah. Sekarang contohnya, buka kembali di halaman 190. Idgham nun sukun bertemu dengan nun an nafsin. Contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan nun, maka bacaannya adalah idgham an nafsin. Kemudian nun sukun sudah. Kemudian yang tanwin bertemu dengan mim ya. Nun sukun bukan tanwin bertemu dengan mim. Pada contoh yang pertama, bisuratim mim mithlih. Malah ada dua contoh di situ. Bisuratim mim mithlih itu ada dua contoh. Yang pertama adalah tanwin bertemu dengan mim, yang kedua nun sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya adalah idgham. Idghamnya dinamakan idgham bi gunnah. Bi suratim mim mithlih. Jadi setelah kasroh tan begitu langsung saja nyandak ke huruf mim ya. Yang kedua setelah nun sukun begitu bertemu lanjut nyandak ke harokat mahraj mim. Bisuratim mim mithlih. Nah begitu. Itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah di contoh yang ke-3 dan ke-4, nun sukun bertemu dengan ro, maka bacaannya adalah idgham mir rabbihim, bukan min rabbihim. Itu jelas, tetapi di sini bacaannya adalah idgham, maka nun setelah nun nyandak ke huruf ro, mir rabbihim. Nah begitu. Kemudian yang lam, idgham bila gunnah, hudal lil muttaqin, bukan hudan lil muttaqin, bukan, tetapi hudal lil muttaqin. Nah itu idgham bila gunnah. Jadi bisa diketahui meskipun di situ ada satu disebut idgham biasa begitu, tetapi pada hakikatnya pembagiannya ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah dibaca iqlab. Iqlab itu adalah apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba ya. Apabila ada nun sukun bertemu ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, dibaca iqlab. Maka pembacaannya adalah seperti contoh summum bukmun. Jadi domah ten berada di huruf mim itu bertemu dengan huruf ba, maka pembacaannya adalah iqlab. Summum bukmun, mim bertemu dengan ba, itu adalah baca iqlab. Kemudian yang kedua contoh mim ba'di, non bertemu dengan huruf ba, mim ba'di. Oke. Awwala kafirim bih, seolah ada memnya padahal itu harokat kasroh ten bertemu dengan ba, maka dibaca demikian, itu namanya iqlab gitu ya. Itu hukum non sukun ataupun tanwin bertemu dengan
huruf-huruf hijaiyah. Pembagiannya ada 5 itu. Meskipun di situ ada 4, tapi hakikatnya adalah 5. Gitu bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang hukum mim. Kalau tadi non sukun, yang kedua ini membahas tentang hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf-huruf apapun, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dibaca ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Coba diperhatikan halaman 191. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah apabila ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Pun untuk diperhatikan, mem sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Syafawi itu artinya adalah bangsa bibir. Maka mem sukun bertemu dengan ba dibaca ikhfa syafawi. Contoh, inna rabbahum bihim. Mem sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim. Ini berada di surat Al-Adiyat. Inna rabbahum bihim yauma idilla khabir. Inna rabbahum bihim. Yang contoh terakhir itu hum bihim, mem sukun bertemu dengan ba. Inna rabbahum bihim. Nah, itu yang kedua, mem sukun bertemu dengan ba di surat An-Nazi'at juz 30. Nah, seringkali siswa mengirim rekaman itu kan roto-roto di juz 30. Berapapun monggo kami terima. Nah, fa'idha hum bisahirah, mem sukun bertemu dengan ba. Fa'idha hum bisahirah, mem sukun bertemu dengan ba. Fa'idha hum bisahirah. Begitu. Itu kalau dibaca ikhfa syafawi, mem sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua, langsung saja idgham mimi. Idgham mimi merupakan hukum mem yang kedua. Itu definisinya adalah apabila ada mem sukun bertemu dengan mem juga. Jadi mem ketemu mem, maka dinamakan idgham mimi. Contoh, alaihim muqsadah, surat Al-Lumazah itu. Juz 30 sama. Alaihim muqsadah, mem bertemu dengan mem, maka agak berhenti sejenak tapi berdengung. Alaihim muqsadah, bibirnya nempel. Alaihim muqsadah, tidak bisa alaihim li lam ini mangap. Ora iso. Alaihim muqsadah. Kalau kita ada belajar tatap muka begitu ya, kita bisa praktek bersama. Tetapi dalam keterbatasan semacam ini, mohon meskipun keterbatasan, kita pandu pembacaannya melalui layar gini ya. Sebisanya, tetap kita dianggap sebagai amal ibadah. Alaihim muqsadah. Nah, begitu. Yang kedua, ala qulubihim ma kanu, seterusnya. Yang menjadi contoh, mem sukun bertemu dengan mem di surat Al-Mutaffifin itu juz 30. Wailul lil mutaffifin, seterusnya. Nah, di situ ada contoh mem sukun bertemu mem. Ala qulubihim ma kanu, seterusnya, gitu ya. Itu yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Ini agak banyak membaca bertemunya. Mohon untuk diperhatikan izhar syafawi. Apabila ada mem sukun bertemu dengan huruf yang pertama, alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, god, bo, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Ada berapa itu? Wah, banyak sekali. Mohon untuk dihitung sendiri. Nah, untuk izhar syafawi, sekarang contohnya, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya.
Kalau ada huruf mem sukun bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka dibaca idhar syafawi. Sekarang pembacaannya. Mem sukun bertemu dengan alif contohnya. Lahum ajrun. Ini berada di surat At-Tin. Lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun. Mem sukun bertemu dengan alif. Lahum ajrun. Jadi bacanya jelas. Karena idhar itu jelas, bukan lahum ajrun loh kok berdengung itu bagaimana? Jelas, lahum ajrun. Nah gitu. Yang kedua, mem sukun bertemu dengan ha. Contohnya saja ya, di surat Mutaffifin juga. Alaihim hafidhin. Alaihim hafidhin. Mem sukun bertemu dengan ha ya. Alaihim hafidhin. Him begitu, tetapi tidak berhenti. Kalau berhenti kan alaihim hafidhin, begitu bagaimana? Alaihim hafidhin. Itu berada di surat Al-Mutaffifin. Nanti bisa ditemukan di ayat-ayat berikutnya, di surat-surat apapun ada nanti insya Allah. Yang ketiga, mem sukun bertemu dengan ya. Nah, contoh yang lain bisa dikembangkan nanti. Ini hanya contoh sesuai dengan buku. Innahum yakiduna kaida. Surat Al-Tariq juz 30. Innahum yakidun. Gitu kan. Jadi mem sukun bertemu dengan ya. Dibaca idhar syafawi. Langsung saja. Bukan berhenti. Innahum yakidun. Nggak salah. Innahum yakidun. Nah begitu. Itu ya. Itu mengenai pembagian mem sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka mempunyai 3 hukum. Yang pertama adalah idhar, yang pertama adalah idhar syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Kemudian ada lagi huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka ada 5 hukum, meskipun di buku hanya 4, tapi kami tambahi sendiri karena itu bagian dari bab yang harus dipelajari juga. Ada 5. Yang pertama adalah idhar, kemudian ada ikhfa, ada idgham. Idgham terbagi 2, idgham bi gunah, idgham bila gunah. Kemudian yang kelima adalah iqlab. Gitu nggih. Itu merupakan pengantar kami sebelum kita membahas di bab 13 mengenai kajian Al-Quran ataupun hadisnya. Ini di bab 13 kita membahas tajwidnya. Barangkali sangat bermanfaat sekali kepada siswa sekalian di dalam bulan Ramadan, kegiatan membaca Al-Quran pada darusan di bulan Ramadan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.